Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inastaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah yang Khotib sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah tentang merubah karakter jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Bagi orang yang beriman kepada Allah, maka iman kita mesti meningkat, takwa kita mesti meningkat, sifat dan karakter kita pun harus berubah. Inilah yang harusnya kita lakukan di bulan Syawal. Kita merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, dijelaskan di dalam Al-Quran, ada 3 karakter jelek yang mesti dirubah. Pertama, innal insana khuliqu halu'a. Manusia itu punya karakter bawaan. Apa karakter bawaannya? Halu'a, suka mengeluh. Diberi nikmat dia mengeluh, tidak diberi nikmat jauh lebih mengeluh. Padahal hidup ini kan semuanya ujian dari Allah. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah. Kalian betul-betul akan kami uji dengan 2 bentuk ujian, ujian penderitaan dan ujian kesenangan. Maka wajar kalau dalam hidup itu sedikit kurang itu biasa, masalah itu biasa. Inilah karakter bawaan. Jangan heran kalau ada orang sering mengeluh, diberi nikmat mengeluh, tidak diberi nikmat jauh lebih mengeluh. Ada karakter bawaan yang kedua yang mesti dirubah. Wa iza massahu syarru jazua. Dan ketika dia diberikan penderitaan, ketika dia diberikan kesedihan, diberikan cobaan oleh Allah, jazua, dia sedih teramat mendalam, galau luar biasa. Dan yang lebih parah yang ketiga, wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dibuka akses-akses rizkinya oleh Allah, manu'a, dia kikir lagi pelit. Ini yang lebih parah. Sejarah mencatat di zaman Nabi Musa ada orang namanya Korun. Dulu Korun ini adalah orang miskin, mengeluh kepada Nabi Musa biar jadi orang kaya. Tapi kemudian ketika dia menjadi orang kaya, diminta untuk mengeluarkan hartanya, dia malah justru mengatakan innama utituhu ala ilmin indi.
saya kaya seperti ini, saya hebat seperti ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan tidak berperan dalam kekayaan saya, Tuhan tidak berperan aktif dalam kehidupan saya. Ini kan karena semata-mata kreativitas saya, bukan hubungannya dengan Tuhan. Bahkan saking sombongnya Korun, dia bawa hartanya, dia melakukan flexing, dia pamerkan kekayaannya. Bahkan kuncinya saja tidak sanggup diangkat 20 orang. Tapi apa yang terjadi? Wahasafna bihil ard. Kesombongannya itu Allah benamkan hartanya berkan dengan dirinya di dalam perut bumi. Ingat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sejarahnya orang sombong hidupnya bahagia. Orang sombong pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa merubah karakter-karakter jelek tadi? Suka mengeluh, suka galau, dan ketika dibuka rezeki malah justru menjadi kikir lagi pelit. Quran memberikan caranya. Ayat yang ke-22-nya dikatakan, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang salatnya benar, bahkan yang betul-betul khusyuk. Itulah yang akan mampu bisa merubah 3 karakter jelek tadi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, apa iya orang salat itu bisa membuat hati jadi tenang, tidak galau? Apa iya orang salat itu bisa membuat rezekinya dimudahkan oleh Allah? Lihat firman Allah. Pertama, orang salat itu dia bisa mendapatkan ketenangan. Di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat yang ke-14, wa aqimis sholata li zikri. Orang yang salatnya benar itu akan membuat tersambung konektivitas antara seorang hamba dengan Allah. Ketika hubungan dengan Allah tersambung, apa jawaban Allah? Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kalian pasti akan menjadi tenang. Pertanyaannya, kenapa saya sholat? Tiap hari saya sholat, tidak pernah saya tinggalkan sholat, tapi tidak tenang-tenang hidup saya. Berarti sholatnya bermasalah. Maka Rasulullah mengatakan, aswa'un nas asyarikoh. Sejelek-jelek orang, seburuk-buruk karakter adalah pencuri. Alladzi yashriku min salatihi, seorang yang mencuri sesuatu dari salatnya. Para sahabat nanya, ya Rasul, kaifa yashrikuhu? Ya Rasul, siapa orang yang mencuri sesuatu dari salatnya itu? Maka Rasulullah mengatakan, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak tumakninah, dia tidak tenang ketika dia ruku, dia tidak tenang, dia sujud tidak tenang. Salatnya dikejar-kejar waktu, salatnya dikejar-kejar deadline. Inilah yang membuat salat kita tidak menghasilkan ketenangan. Yang kedua, orang yang benar salatnya itu, dia akan dimudahkan dalam setiap urusan dan dimudahkan dalam rezekinya. Surat At-Tolak, surat ke-65 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Orang yang betul-betul meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, yaj'al lahu mahraja, Allah akan mudahkan dia dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Orang sulit itu biasa, tapi kalau Allah bantu persoalannya, itu baru luar biasa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan sekedar itu, Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau kita punya gaji bulanan dari pekerjaan yang kita lakukan, itu biasa. Bagaimana ketika kita punya masalah, mungkin gaji kita ya segitu-gitu aja, tapi permasalahan kita dibantu oleh Allah. Gaji kita tetap, anak kita sakit, tiba-tiba ditelepon teman kita dokter, dibantu perawatannya.
rezeki kita tidak berkurang, justru malah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 3, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ayat ini masih koma, belum titik. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang dia mau memperbaiki kualitas salatnya, maka Allah akan mudahkan rezekinya dan Allah berikan jalan keluar dalam kehidupannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa merubah karakter buruk menjadi karakter yang baik? Ayat yang berikutnya Allah mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum, yaitu dengan kita memberikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilina wal mahrum, berikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hati saya ini keras, galau terus. Sulit menerima kebaikan, sulit menerima kebenaran. Hati saya ini rasanya dipenuhi dengan dunia. Mungkin karena pekerjaan saya, rasa-rasanya terus diuber-uber urusan dunia." Bagaimana ya Rasul solusinya? Kata Rasulullah, berikan makan anak orang miskin, usap kepala anak yatim, insya Allah itu bisa melembutkan hatimu. Terakhir, pada zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri yang hidupnya susah terus. Suatu saat istrinya bilang sama suaminya, "Tuan, suamiku, tolong bilang dong kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Musa, minta doa kepada Nabi Musa agar kita jadi orang kaya." Kata suaminya, malu, masa datang kepada Nabi Musa hanya minta jadi orang kaya. Didesak sama istrinya. Jalanlah kemudian suaminya menemui Nabi Musa. Lalu kemudian suaminya bilang, "Wahai Nabi Musa, tolong dong minta doa kepada Allah agar saya menjadi orang kaya." Kata Nabi Musa, "Baik." Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah jawab doa Nabi Musa. "Wahai Musa, sampaikan kepada dia, dia bakalan jadi orang kaya cuman 1 tahun. Habis itu miskin lagi." Bagaimana? "Setuju wahai Nabi Musa, paling tidak saya bisa rasain jadi orang kaya." Lalu kemudian diberikan modal kambing, makin hari makin banyak, makin hari makin berkembang, makin hari makin banyak. Lalu kemudian istrinya bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, ini mumpung kita jadi orang kaya, kita ingat doanya Nabi Musa hanya 1 tahun. Mumpung kita jadi orang kaya, kita tahu susahnya jadi orang susah. Kita tahu minjem sama tetangga, minjem sama saudara, tidak dipercaya. Mumpung kita jadi orang kaya, bagi-bagi ini harta kepada orang yang membutuhkan. Diberikan nikmat lagi, bagiin lagi. Diberikan nikmat lagi, bagiin lagi. Diberi lagi, bagi lagi." 1 tahun lewat. Nabi Musa kemudian doa lagi sama Allah, "Ya Allah, bukankah engkau berjanji kepada dia hanya 1 tahun dia jadi orang kaya, habis itu miskin lagi?" Lalu kemudian Allah jawab doanya Nabi Musa, "Wahai Musa, aku hanya membukanya dari 1 pintu rezeki, tapi dia buka dari pintu-pintu yang lain. Diberikan nikmat olehku, dia berikan makan orang miskin, dia bantu anak-anak yatim, diberikan hartanya untuk di jalan Allah. Aku malu Musa kalau aku harus mengambil nikmat yang sudah dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka biarlah dia menjadi orang kaya seumur hidupnya." Jadi tidak ada sejarahnya orang memberikan makan, membantu orang susah itu hidupnya jadi susah. Insya Allah justru itu akan membuat hidup kita menjadi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, bakar seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah, lewat mata kami, lewat tangan kami, lewat kaki kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ayah dan ibu kami yang telah membesarkan kami ya Allah. Bagi kami yang sudah tidak punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kumohon pada Jumat hari ini ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Kami belum sempat menyenangkan hidupnya ya Allah. Kami belum sempat membahagiakan hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, hadirkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang ketika kami orang tuanya sudah berada di liang kubur, anak-anak kami mendoakan kami, anak-anak kami beribadah kepadamu. Jangan kau hadirkan anak-anak yang durhaka ya Allah, anak-anak yang ketika kami orang tuanya sudah berada di liang kubur, anak-anak kami tidak sholat, anak-anak kami berzina, anak-anak kami minum minuman keras. Jangan kau hadirkan anak-anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, matikan kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i qurban wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.